Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang, dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut dengan mulutnya. Setelah itu ia berikan padaku dengan mulutnya sendiri." Pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, tonton sampai habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memahamkan kita tentang Islam melalui kisah ini sebagai bukti cintanya. Kisah kali ini adalah kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengemis Yahudi yang buta. Diutusnya Rasulullah tidak lain untuk memperbaiki akhlak manusia. Masyarakat Arab jahiliyah waktu itu seolah tidak mengenal akhlak. Mereka memperlakukan budak seenaknya dan merendahkan martabat perempuan. Dalam Al-Quran disebutkan uswah atau teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW untuk dicontoh semua umatnya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat yang mulia ini merupakan dalil pokok yang paling besar yang menganjurkan tiap muslim agar meniru Rasulullah SAW dalam semua ucapan, perbuatan, dan sepak terjangnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukmin agar meniru sikap Nabi SAW dalam perang Ahzab, yaitu dalam hal kesabaran, keteguhan hati, kesiagaan dan perjuangannya, serta tetap menanti jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan sendiri oleh Nabi SAW dalam satu riwayat hadis sahih dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik." Begitulah akhlak Rasulullah SAW yang sangat mulia dan sudah semestinya diteladani oleh setiap muslim dan umat manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta terjadi di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah. Ada seorang pengemis Yahudi buta yang setiap hari selalu berkata kepada orang yang mendekatinya, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Padahal setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun Rasulullah SAW menyuapkan makanan yang dibawanya kepada pengemis Yahudi buta itu. Meski pengemis itu selalu berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad, namun tidak menyurutkan langkah Rasulullah SAW menyuapkan makanan ke pengemis tersebut. Dikutip dari buku kumpulan kisah teladan karya Profesor M. Hasbalah Thaib dan Hazamaksyari Hasbalah MA, Rasulullah SAW melakukannya hingga menjelang Nabi Muhammad SAW wafat. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?"
Siti Aisyah menjawab pertanyaan ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar. "Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana," kata Aisyah. Keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut dengan mulutnya. Setelah itu ia berikan padaku dengan mulutnya sendiri." Pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, dia pun menangis dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat beriman, demikian kisah Rasulullah SAW dan pengemis Yahudi buta yang mengandung banyak hikmah dan teladan bagi umat Islam. Kisah tersebut sekaligus mengungkapkan betapa luhurnya akhlak Nabi Muhammad SAW, sehingga pengemis Yahudi buta yang suka mencaci maki karena kebenciannya terhadap risalah yang dibawa Nabi akhirnya tersentuh hati sanubarinya atas kelembutan dan perhatian beliau, bahkan terhadap orang yang membencinya, hingga akhirnya dengan sukarela bersyahadat masuk Islam. Semoga kita sebagai umatnya dapat meneladani akhlak beliau dan semakin mencintai Nabi kita yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.